Yo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini itu ya, mohon maaf kalau teman-teman terganggu dengan audionya ya, berhubung untuk sebagai background di belakang di studio KVO TV saat ini lagi hujannya cukup deras, dan demikian juga di sekitar Danau Kawah sudah sempet tadi udah hujan gerimis ya. Perlu kami beritahukan, untuk saat ini kondisi Gunung Kelud masih dalam status yang normal, dan untuk aktivitas kegempaan pertanggal 20 April tahun 2024, untuk aktivitas kegempaan untuk gempa-gempa masih didominasi gempa-gempa tektonik jauh. Untuk tanggal 20 April kemarin yaitu tercatat sebanyak 5 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan untuk gempa-gempa vulkanik, yaitu gempa-gempa yang merupakan yang berasosiasi dengan aktivitas Gunung Api Kelud, sampai saat ini masih belum tercatat. Dan demikian juga untuk suhu air Danau Kawah masih stabil di angka 30 dan 30,04 ya, dan tertingginya untuk suhu tertingginya yaitu di angka 31,5 derajat Celcius. Tapi rata-rata gitu ya, rata-rata suhu air Danau Kawah untuk sampai saat ini di bulan April ini masih berada di angka 30,2 derajat Celcius. Dan terima kasih sampun rawuh gitu ya di acara live streaming tentang informasi Gunung Api Kelud di sore hari ini gitu ya. Tadi ada dari Mas Nasril Kadir ya, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nasril gitu ya. Mohon maaf ya, udah lama ini saya tidak live streaming dengan audio saya karena ada kesibukan gitu nggih. Selamat sore kembali kagem panjenengan. Mudah-mudahan di sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan ada juga dari Mas Doni Kris gitu ya, akun nomor 1, hayo yang hadir sudah like belum ini. Terima kasih Mas Doni Kris sampun rawuh di acara live streaming informasi Gunung Kelud di sore hari ini. Dan bagi teman-teman yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri di hari ini tadi ya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Dan kami juga mohon maaf gitu ya, mungkin dalam beberapa waktu kemarin gitu ya, mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf gitu nggih. Makaten. Dan bagi teman-teman kalau udah memperhatikan CCTV ya, CCTV yang di sebelah ini kanan gitu ya. Nah, ini sekarang sudah di sisi barat ya, di sisi barat ya, CCTV yang di sisi barat gitu ya, di dinding sisi barat sudah hujan sudah mulai deras gitu ya. Itu kelihatannya hujannya saka kulon iki mlakune betul. Gitu nggih. Sekarang udah hujan gitu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah berada di perjalanan menuju ke wisata Gunung Kelud, kami himbau untuk di cancel dulu ya. Percuma nanti kalau panjenengan mau ke Gunung Kelud, di sana sekarang sudah hujannya sudah mulai cukup deras ya. Untuk saat ini untuk curah hujan sudah tercatat sebanyak 5 mm ya, 5 mm dalam beberapa menit ini. Berarti hujannya di atas sudah mulai deras gitu ya. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Gunung Kelud, kami himbau besok saja. Rodo isu gitu ya, jangan ojo sore-sore, sore-sore berkabut dan hujan makaten. Dan sampun rawuh juga dari Mas Anto Temboro, katanya selamat sore Pak, dan sudah gabung di KVO TV. Terima kasih Mas Anto Temboro. Ada juga dari Pak Soekarno Haryadi, katanya selamat sore, hadir selalu, absen dulu Pak. Terima kasih Pak Soekarno Haryadi ya, atas rawuhipun sudah menyimak tentang informasi kondisi terkini Gunung Api Kelud gitu nggih. Bagi teman-teman, terima kasih sekali yang sudah mensupport channel ini gitu ya. Sampai saat ini sudah hampir ini ya 80
bukan hampir ya, udah 8.000 lebih gitu ya, 8.000 lebih. Maka terima kasih atas support panjenengan gitu ya untuk channel KVU TV gitu, walaupun live streamingnya sekarang kadang-kadang berhubungan lagi sibuk gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat gitu ya. Kami juga mohon maaf berhubung saat ini sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Kami juga mohon maaf mungkin kemarin-kemarin kami dalam menyampaikan informasi ada kesalahan, kami mohon maaf sekali. Makaten nggih, makaten. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, bahwa channel ini memang kami kami khususkan untuk menyampaikan terutama kondisi Gunung Kelud terkini saat ini. Makanya kami sampaikan bahwa kondisi Gunung Kelud saat ini masih dalam kondisi normal dan bisa untuk dikunjungi. Walaupun bisa dikunjungi bagi teman-teman gitu ya, kami himbau, kami harap untuk selalu mematuhi rambu-rambu yang sudah terpasang di dekat areal wisata Danau Kawah Gunung Kelud, bahwa para pengunjung gitu ya, ada batasan jarak aman untuk berkunjung dalam kondisi normal. Maka bahwa bagi teman-teman atau para pengunjung tidak diperkenankan untuk memasuki atau mendekati ke area Danau Kawah Gunung Kelud, atau lebih tepatnya turun ke Danau Kawah Gunung Kelud. Itu kami himbau, kami sarankan jangan sampai ke sana gitu ya. Dan kalau teman-teman sekarang udah memperhatikan di layar monitor ya masing-masing di CCTV, sekarang hujan sudah mulai mendekati ke kamera yang di sebelah timur ya. Berarti hujannya memang bergerak dari studio KVU TV ya ke arah timur gitu ya. Maka berarti hujan deras ini ya sepanjang studio KVU TV sampai areal Danau Kawah Gunung Kelud, yaitu sepanjang kira-kira jarak lurus dari studio KVU TV ke Danau Kawah Gunung Kelud itu sekitar 6 kilo. Berarti dari jalan raya menuju wisata Gunung Kelud dari studio KVU TV atau mungkin dari ini ya pos distribusi wisata Gunung Kelud itu hujan deras sampai areal Danau Kawah Gunung Kelud. Dan perlu kami beritahukan lagi ya untuk data pengamatan kegempaan per tanggal 20 April tahun 2023 untuk aktivitas kegempaan Gunung Api Kelud itu masih didominasi oleh gempa-gempa tektonik jauh. Sedangkan untuk gempa-gempa yang berasosiasi dengan aktivitas vulkanik Gunung Kelud sampai saat ini masih belum tercatat, atau bahasa kerennya itu gempa-gempa vulkanik dalam ataupun gempa-gempa vulkanik dangkal bahkan tremor sampai saat ini masih belum tercatat. Tapi kalau getaran tremor hujan dalam kondisi hujan seperti ini juga tercatat ya. Kalau gempa-gempa tremor itu banyak macamnya gitu, gempa tremor hembusan, gempa tremor diakibatkan gempa tremor banjir atau angin, itu bisa disebut tremor. Gempa tremor itu adalah gempa-gempa yang secara terus menerus gitu ya. Tapi kalau gempa-gempa tremor dari vulkanik atau gempa vulkanik A, vulkanik B itu disebutnya tremor vulkanik. Terima kasih dari Mas Nesril Kadiri menyampaikan informasi di Blabak katanya belum hujan, cuma mendung. Terima kasih Mas Nesril Kadiri gitu ya, sudah menyampaikan informasinya kondisi di sekitar kota sana gitu ya. Itu di studio KVU TV sudah hujan mulai dari jam setengah jam yang lalu ya gitu. Bahkan sekarang sudah menjalar ke areal wisata Danau Kawah Gunung Kelud gitu. Tapi sekarang sudah mulai hujannya udah mulai agak reda sedikit ya begitu, udah reda sekarang.
Dan mungkin bagi teman-teman mungkin kalau dalam benak atau dalam pikirannya bertanya gitu ya tentang suhu air danau kawah Gunung Kelut gitu ya. Sering sekali ditanyakan berapa sih suhu normal Gunung Api Kelut atau berapa sih suhu gitu ya. Menjelang erupsi Gunung Kelut itu tidak bisa kami tentukan ya. Itu tergantung dari volume airnya karena setiap tahun gitu ya, setiap menjelang letusan untuk volume air danau kawah itu selalu berubah. Demikian juga seperti tahun 2014 itu berhubung dulu untuk suhu untuk airnya itu untuk volume airnya itu sedikit, jadinya suhu air danau kawah itu sampai 57 sampai hampir 60 derajat Celcius ya pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu untuk volume air danau kawah Gunung Kelut itu sangat sedikit sekali. Maka jadinya kalau teman-teman bertanya gitu, berapa sih indikasi kalau Gunung Kelut mau erupsi itu, kalau dengan dilihat dari suhunya kami tidak bisa memastikan karena itu tergantung dari berapa volume air yang tertampung di danau kawah Gunung Kelut gitu ya makaten, dan di mana dulu untuk sensor airnya itu dipasang makaten. Dari Mas Nezril Kadiri, izin bertanya, katanya apa Pak yang disebut dengan mud vulcano gitu ya. Mud vulcano itu dalam bahasa Jawa niki apa ya, lumpur ya, lumpur gitu ya, endut gitu ya. Endut gitu ya, itu biasanya berada di kedalaman beberapa kilo di bawah ini ya, istilahnya apa ya, di bawah permukaan gitu ya, di bawah permukaan gitu ya. Berkaitan seperti yang di beberapa ahli juga menyebut tentang apa ya, Lapindo itu ada juga yang menyebut itu karena disebabkan oleh mud vulcano gitu ya makatan, atau lumpur ya itu istilahnya bahasa gampangan itu kumpulan apa ya, gundukan istilahnya apa ya, lumpur gitu ya, lumpur atau endut bahasa Jawa nih. Dan untuk live streaming di sore hari ini mungkin nanti akan kami batasi ya sampai jam 4 gitu ya, sampai jam 4 karena nanti ada sesuatu ya, ada persiapan gitu ya, ada arep gaweke nganu oncor gaweke oncor si kecil gitu ya, katanya nanti mau keliling ini ya, kalau tidak cuaca bagus, tidak hujan, katanya nanti ada takbir keliling desa bagi anak-anak yang di ini ya, yang belajar di masjid gitu ya, nanti katanya mau diajak takbir keliling bersama gurunya mengatakan. Jadi nanti kami mohon maaf gitu, mungkin sampai live streaming hari ini sampai jam 4 ya, jam 4 saja.
Dan menyambung dari Mas Nezril Kadiri tadi ya tentang mood vulcano gitu ya. Beberapa hari ini kan ada istilahnya apa ya, fenomena, sebetulnya bukan fenomena, itu sebenarnya sudah dari dulu ya, tentang Bluduk Kuwu. Itu adalah salah satu contoh, juga bisa disebut dengan yang namanya gunung, istilahnya mood vulcano. Itu salah satunya kalau di Indonesia itu yang saat ini masih aktivitas gitu ya, yang bisa ditambang diambil garamnya ya, disuling atau diambil garamnya, itu ada yang di Bluduk Kuwu itu ya, makatan Mas Nezril. Dan terima kasih sekali atas informasinya dari Mas Nezril Kadiri. Katanya sekarang di Blabak sudah mulai turun hujan ya, tapi kalau di studio KVU TV sekarang hujan sudah mulai reda gitu ya, walaupun alek metu ya klebus jani, tapi sudah mulai mereda ya untuk hujannya. Demikian juga di sekitar puncak gitu ya, melalui pengamatan atau visual dari CCTV yang kami pasang untuk visual Danau Kawah, saat ini hujan juga sudah mulai reda gitu, karena kita patokannya kalau di barat gitu ya, di sisi barat dinding itu tidak ada istilahnya apa ya, aliran air lagi ya, itu berarti hujan yang di sisi barat sudah mulai mereda itu.
Ya, selamat sore, Anda masih bersama dengan channel KVO TV, channel yang kami siarkan langsung dari pos pengamatan Gunung Api Klot yang berlokasi di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tepatnya untuk studio KVO TV ini atau pos pengamatan Gunung Api Klot ini berada di area perkebunan PDP Margomulyo ya. Itu yang berlokasi di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Untuk saat ini gitu ya, untuk curah hujan di sekitar Danau Kawah gitu ya, untuk data terbarunya untuk saat ini untuk curah hujan yaitu 20,8 mm ya. Itu berarti yang di sisi sebelah kiri ya, di sisi sebelah kiri CCTV
itu masih hujannya sekarang masih cukup deras ya, walaupun di tengah-tengah Danau Kawah ini hujannya sudah reda, tapi yang di sebelah kirinya ya, sebelah kiri dari CCTV ini masih hujan deras makaten. Dan selamat sore, sampun rawuh juga dari Mas Nonem, katanya selamat sore Mas. Itu selamat sore kembali Mas Nonem gitu ya. Terima kasih sudah bergabung menyimak tentang informasi Gunung Api Kelut di sore hari ini. Perlu kami beritahukan atau kami informasikan bahwa kondisi Gunung Kelut saat ini masih dalam status yang normal, dan untuk aktivitas kegempaan itu masih didominasi oleh gempa-gempa tektonik jauh. Untuk data kegempaan per tanggal 20 April tahun 2023 untuk gempa-gempa yang tercatat di sensor kami yang di Gunung Kelut ini yaitu berjumlah 5 kali gempa tektonik jauh, dan untuk suhu air Danau Kawah masih berada di kisaran angka 30,04 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kondisi Gunung Kelut saat ini masih bisa untuk dikunjungi ya, dengan syarat bagi teman-teman atau para wisatawan itu selalu mematuhi rambu-rambu yang sudah terpasang di sekitar Danau Kawah Gunung Kelut. Makaten bahwa para pengunjung tidak diperkenankan untuk memasuki atau turun atau menyentuh air Danau Kawah Gunung Kelut nggih, makaten. Dari Mas Nonem gitu ya, katanya sampean iku Idul Fitri hari ini atau besok Pak gitu. Besok ya gitu ya, untuk di desa saya besok, tapi kalau di seberang studio KVO TV atau di sekitar desa Petungombo tadi malam sudah ada yang bergema takbirannya ya gitu ya. Ada juga yang di sebelah desa saya itu ada yang tadi hari ini gitu ya, tapi untuk di desa saya sendiri itu adalah besok untuk sholat Idul Fitrinya. Makaten informasinya Mas Nonem. Dari Mas Nonem gitu ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk para penonton setia KVO TV. Terima kasih gitu ya. Bagi teman-teman itu ada ucapan gitu ya dari Mas Nonem gitu ya, katanya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk para penonton setia KVO TV. Terima kasih Mas Nonem. Ya 15 menit lagi gitu ya, menuju pukul 16.00 untuk live streaming hari ini gitu ya, sampai pukul 16.00. Insya Allah mungkin nanti malam akan kami lanjutkan lagi kalau tidak ada sesuatu ya, makaten. Dan bagi teman-teman kalau memperhatikan di pojok kanan bawah gitu ya, ini adalah salah satu contoh gitu ya, rekaman gempa atau getaran-getaran banjir atau getaran-getaran geluduk atau guntur ya, yang tadi di sekitar areal Danau Kawah Gunung Kelut. Ini rekamannya itu seperti ini ya, itu rekamannya itu seperti ini.
Masih ada sekitar waktu sekitar 10 menit gitu ya, kami menemani Anda di acara informasi kondisi Gunung Kelut di sore hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di acara live streaming tentang kondisi Gunung Kelut di sore hari ini, kami sampaikan kembali bahwa kondisi Gunung Kelut saat ini masih dalam status yang normal. Dan untuk aktivitas kegempaan di Gunung Kelut pertanggal 20 April tahun 2023 itu tercatat sebanyak 5 kali gempa tektonik jauh ya, 5 kali gempa tektonik jauh. Sedangkan untuk gempa-gempa yang berasosiasi yang mengindikasikan tentang aktivitas gunung api Kelut, yaitu gempa-gempa vulkanik ya, baik gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal, tremor gitu atau MP atau multiphase dia sampai saat ini masih belum tercatat, ngaten.
Dan acara live stream ini kami siarkan langsung dari pos pengamatan Gunung Api Kelut yang berlokasi di PDP atau Perkebunan Margomulyo, Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Perlu kami beritahukan kembali bahwa kondisi Gunung Kelut sampai saat ini masih dalam status yang normal. Untuk aktivitas kegempaan pertanggal 20 April tahun 2023 yaitu tercatat sebanyak 5 kali gempa tektonik jauh, sedangkan untuk gempa-gempa yang mengindikasikan aktivitas Gunung Api Kelut sampai saat ini masih belum tercatat. Untuk suhu air danau kawah masih berada di angka atau berada di suhu 30,04 yang terendah ya, sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk wisata Gunung Api Kelut saat ini masih bisa untuk dikunjungi. Bagi teman-teman perlu kami ingatkan kembali bahwa dalam kondisi normal untuk batas berkunjung atau di Gunung Kelut itu ada jarak amannya ya. Itu dalam kondisi normal jarak aman berkunjung yaitu berada di jarak 500 meter, atau nanti teman-teman kalau berkunjung ke Gunung Kelut di sana sudah ada pagar pembatasnya dan rambu-rambunya gitu guys. Kami mohon untuk selalu mematuhi rambu-rambu tersebut.
Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali bagi teman-teman ingkang sampun nyimak informasi kondisi Gunung Kelut terkini gitu ya. Beberapa saat lagi kami mohon untuk undur diri ya. Sebelum kami mohon untuk undur diri, perlu kami beritahukan kembali bahwa untuk aktivitas Gunung Api Kelut saat ini masih dalam kondisi yang normal ya. Untuk aktivitas kegempaan pertanggal 20 April tahun 2023 yaitu tercatat sebanyak 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2 sampai 10 mm, S-P 15,6 sampai dengan 29 detik dan lama gempanya 73 sampai dengan 127 detik. Sedangkan untuk suhu air Danau Kawah yaitu masih berada di suhu yang berkisar 30,04 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kondisi Gunung Kelut saat ini masih dalam status yang normal, tapi bagi masyarakat kami himbau, bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Gunung Kelut kami himbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu yang sudah terpasang di sekitar Danau Kawah Gunung Kelut. Dalam kondisi normal, Gunung Kelut bisa dikunjungi dengan batas jarak aman yaitu sekitar 500 meter dari Danau Kawah Gunung Kelut. Bahasa kasare itu bagi pengunjung itu tidak diperkenankan untuk mendekat ke Danau Kawah Gunung Kelut nggih. Dadi ndeloke saka kaduan wae. Malah arepe mudhun ya kesel gitu nggih, makaten. Terima kasih bagi teman-teman gitu ya. Di sore hari ini kami mohon maaf mungkin ada perkataan atau mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan terima kasih juga sudah menyimak tentang informasi kondisi Gunung Kelut saat ini. Kita bisa berjumpa kembali di acara live streaming berikutnya. Dan terima kasih sebelum kami mohon untuk undur diri, kami sebutkan ada Mas Dava Nur Fadil yang baru muncul gitu, katanya selamat sore Pak, Ponorogo hadir, sehat selalu semuanya, amin. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kami beritahukan kembali bahwa live streaming ini kami siarkan langsung dari pos pengamatan Gunung Api Kelut, yaitu salah satu unit dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu yang menangani tentang mitigasi gunung api di Indonesia. Salah satunya yaitu di Gunung Kelut ini yang lokasinya ada di perkebunan atau PDP Margomulyo, Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat gitu ya. Untuk live streaming tentang informasi kondisi Gunung Kelut kami cukupkan sampai saat ini ya. Kita bisa bergabung kembali di acara live streaming selanjutnya. Gitu nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.